Jadi Anda yang membeli mobil ini, saya harap Anda mengerti kelebihannya. Bukan sekadar Mini Coupe biasa, tapi ini Mini Coupe Duel AG. Yang dimana modifikasinya udah sangat banyak banget. Dan ini dibikin limited 100 di dunia. Kembali lagi di Hobi Mobil TV, masih bersama saya Ricky. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Nah, saya dari tadi udah muter-muter nih di hobi mobil. Saya cari kira-kira mobil apa sih yang menarik. Mungkin Anda sudah lihat ya konten kita terakhir ini kan banyak kita kasih DP yang murah. Bahkan bukan murah lagi, katanya sih udah bisa 0% ya, Dipo ya. Udah bisa 0%. Nah, itu untung kita kerjasama dengan bank yang lumayan terkemuka ya, yaitu BCA. Kita dikasih fasilitas bunga 0%. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah mobil yang lumayan jarang di pasaran. Nah, terakhir ini kan kita mempunyai banyak stok Mini Cooper nih. Yang ini rada lain nih mininya. Lebih lucu ya. Kecil banget ini mininya. Kita lihat yuk mini apa yuk. Nah, kelihatannya dari depan biasa aja ya. Nah, kebetulan Mini Coupe kita hari ini benar-benar udah full modified Duel AG. Nah, modifiednya seperti apa? Nanti kita bahas di belakang. Tapi yang pertama, saya mau ngasih tahu ini mobil benar-benar lucu. Ya, kalau Anda mungkin lihat di film-film atau di video klip, mereka banyak memakai Mini Cooper jenis coupe ini. Nah, kenapa? Karena ini adalah Mini yang pertama kali bentuknya seperti ini. Ya, kita lihat dari sampingnya dulu. Ini benar-benar unik. Nah, kenapa unik? Tuh, lihat bentuknya ya. Nggak ada Mini yang seperti ini. Biasanya di sini, tahu kan maksudnya post itu. Kalau ini seksi banget dikit lah, ya kan? Nah, ini seksi, ya. Walaupun bentuknya coupe, dia tetap kecil banget, ya kan? Nah, dia bikin accent ya, dua warna. Kalau mau dijadiin satu warna juga boleh ya, dicat satu warna juga keren. Jadi membuat ini mobil tampilannya benar-benar colorful dan anak muda banget, ya kan? Spionnya juga beda nih warnanya, ya kan? Nah, kebetulan mobil ini sudah dapat sentuhan modifikasi dari Duel AG, yaitu itu tuner kenaman Mini ya. Jadi dari kap mesin, fender, nih fender ya, fendernya kecil banget nih, cuma segini doang nih fendernya nih. Kap mesin, body kit, side skirt, dan bumper belakangnya sudah menggunakan produk Duel AG. Nah, itu jarang banget ya yang memodifikasi sebegini detailnya kalau menurut saya, sehingga membuat ini mobil benar-benar tampilannya luar biasa agresif, ya kan? Walaupun mobilnya kecil, tampilannya galak, ya. Velgnya juga sudah menggunakan velg Duel AG dibalut dengan ban Toyo, ya. Jadi mobil ini benar-benar mobil yang full spec, kita jualnya juga apa adanya, nggak ada yang kita copotin. Kalau kita bisa lihat ya, sampai knalpotnya ini menggunakan V-exhaust yang harganya tuh bisa mencapai 70 juta knalpotnya doang. Knalpotnya itu dapat Agia 1. Kita tetap kasih semuanya, kita kasih, nggak ada yang kita kurang-kurangin. Suspensinya juga udah mendapat sentuhan lowering kit, di mana nanti di bawahnya lo akan lebih rigid dan lebih stabil dibandingin suspensi model-model standarnya. Nah, kalau kita lihat ya, bumper depan Duel AG ini mempunyai bentuk karakteristik yang seolah-olah ini mobil siap untuk balap ya. Nih, kita lihat spoilernya ya, dan dilapisi oleh karbon. Nah, di bawahnya ada karbon lagi. Ya kan, ini ada 1, 2, 3 layer. Ya kan, sebenarnya Duel AG ini juga desain-desainnya kalau saya lihat di internet ya, itu lumayan agresif-agresif. Membuat Mini ini jadi tampilannya sangat-sangat sangar ya. Ini juga dihitemin nih sama dia nih. Ini di stikerin, stiker. Jadi tampilan chrome-nya udah hilang. Namanya itu istilahnya chrome delayed. Nah, kalau mesin ini juga udah dapat sentuhan. Dia udah di chip up, tenaganya juga udah lumayan dari 135 HP, dia udah mencapai 170 HP, naik 35 HP dari standarnya. Torsinya juga 220 lebih, naik menjadi hampir 300 Nm, dimana untuk mobil sekecil ini cukup membuat Anda kaget ya, karena mobil semakin kecil, kalau tenaganya semakin besar itu Anda berasanya lebih kencang dibandingin mobil besar yang tenaganya besar. Karena mobil besar itu biasanya kalau ditarik dia karena berat, jadi tidak berasa. Kalau ini enteng banget ini. Ya, kita lihat dalamnya. Nah, bagian dalamnya cukup sempit. Ya, mobil coupe, mobil roadster seperti inilah ya, sempit-sempit. Nggak pernah ada yang nggak sempit. Kalau nggak sempit mah mobil box tuh nggak sempit.
mobil box Isuzu Elf dan teman-temannya itu nggak sempit. Ini kalau ini lumayan sempit. Tapi ya, ini di belakangnya ada subwoofer nih. Walaupun kecil, speakernya ada 1, 2, 3, 4. Harman Kardon pula, ya kan? Ini cukup bisa membuat Anda berdendang sepulang clubbing. Bagi Anda yang suka pergi malam, kalau menaik mobil pulang dari clubbing gitu, audionya jelek, kan kupingnya jadi nggak enak kan? Jadi cana-cenut. Nah, ini pas nih, nggak cana-cenut, ya kan? Nah, karena ini mobil udah di full modified, seperti yang tadi saya bilang, saya nggak omong kosong, nggak ngomong apa, ini nanti lihat sendiri, speedometernya sudah dual AG juga. Jadi, Anda yang membeli mobil ini, saya harap Anda mengerti kelebihannya, bukan sekedar Mini Coupe biasa, tapi ini Mini Coupe dual AG, yang dimana modifikasinya udah sangat banyak banget, dan ini dibikin limited 100 di dunia. Dan ini kebetulan mobil yang terakhir, mobil ke 100. Mobil terakhirnya dual AG. Serial numbernya 100 nih, bisa dibaca, ntar di zoom in ya. Ini adalah unit terakhir yang dibikin sama Duel AG untuk mobil ini. Kit terakhir juga ya. Pasti Anda tidak akan menemukan nomor 101 karena ini benar-benar udah 100 ya kan. Nggak mungkin juga 102 atau 103. Jadi biasanya mobil yang limited ini sih harganya naik ya. Bukan kita ngomong gimana, biasanya dicari orang dan harganya relatif naik. Duduk di dalamnya juga lumayan enak ya. Kalau kaki saya kan tingginya 2 meter 10, masih enak gitu ya. Bercanda, gue nggak 2 meter 10. Nggak, maksudnya kalau kakinya 2 meter lebih juga masih oke gitu. Saya nggak segitu. Lumayan lega, tapi ya itu nggak bisa duduk 4 orang, duduknya 2 orang doang. Tapi ya bagus kalau lu memang males bawa rame-rame gitu ya. Kan lu sering ditumpangin orang gitu ya kalau gue nebeng dong kemari, nggak bisa aja, mobil gue cuma buat berdua. Nah ini cocok buat orang yang males ditumpangin. Ini bagasinya lu nggak bisa anggap remeh. Bagasinya pun gede ya. Gede ini beneran. Ini koper gede juga masih muat nih satu nih ya. Terus dia ada apa nih? Wih, ada lighter jack. Ini mungkin kalau buat itu kali ya. Mau camping di belakang, lighter buat electricity Anda. Ya pokoknya gitulah, nggak tahu nih buat apaan. Ada bagasinya jadi lumayan ya, bisa buat barang-barang. Jadi nggak terlalu useless juga nih mobil. Kan ada orang bilang, mobil Mini Cooper nggak bisa bawa apa-apa. Ini bisa nih. Lu lihat nih, gede nih barangnya. Gede ya. Walaupun kalau buat angkat 2 koper saya rasa nggak bisa, 1 koper doang. Tapi ya lumayan untuk mobil sekecil ini, ya kan? Coba nih, kalau ditutup gini kan nggak kelihatan nih ada bagasinya. Tuh, begitu gini ada bagasinya. Nah, sekarang kita ngomongin fitur. Nah, ini setirnya udah 2 lagi ya. Pengaturan climate controlnya, climate control is AC, ya kan? Tapi lu jangan sebut AC di rumah lu climate control, ntar diomelin. Ya pokoknya ini udah climate controlnya udah digital juga. Ada CD, walaupun anak generasi Z udah nggak ngerti ada CD apaan juga nggak ngerti. Gue kemarin ngobrol ya sama anak Gen Z ya. Gue kan kasih unjuk CD gitu ya. Dia panggil gue, ini buat ngaca. Ya ampun, masa CD aja kagak tahu ya kan. Atau kita yang udah ketuaan ya pokoknya. Speedometernya udah 10.000 RPM ya, yang dimana itu ya cukup gahar lah buat nakut-nakutin orang ya kan. Masuk ke mobil gila. Ini speedometer mobil atau motor nih, 10.000 ya kan. For your information, mobil-mobil biasa paling speedometernya 8.000, kalau nggak 7.000 ya. Ini 10.000 ya. Nah ini bener-bener mobil anak muda banget ya kan. Kenapa saya bilang anak muda? Udah ada start button di sini. Terus tombol-tombolnya nih kayak tombol-tombol jadul cuman keren. Apa itu jadul cuman keren? Karena jadul tapi kesannya mewah dan modern. Klasik apa sih kalau orang namanya? Ya, Magnum Klasik ya, lumayan Magnum Klasik. Boleh juga ya. Gue suruh OB deh beli Magnum Klasik. Terus pengaturan spionnya ada di sini. Ya, tapi nggak enaknya pengaturan kacanya ada di tengah. Jadi sedikit susah kalau Anda berbarengan mau ngatur spion dan kaca. Tangan Anda mesti kanan dan kiri, nggak ada yang pegang setir. Mungkin kaki bisa. Tapi kalau biasa, mobil biasa kan semua di kanan tuh. Jadi lu sambil nyetir masih bisa rubah spion sama kaca. Tapi kalau ini tidak bisa karena posisi turunin kaca dan spionnya berbeda. Satu di kanan, satu di kiri. Ya, Anda kan pasti bertanya-tanya, ini mobil atasnya bisa dibuka nggak? Bisa kalau dipotong pakai gergaji. Alias nggak bisa lah. Ini atasnya tidak bisa dibuka. Ya. Jadi jangan coba membuka, ataupun tadi saya bercanda pakai gergaji. Nanti kalau udah digergaji saya nggak mau beli lagi. Urusan Anda sendiri. Nah, itu tadi fitur-fiturnya. Yang lain Anda boleh coba sendiri, datang ke hobi mobil, tes sendiri. Ini mobil kenceng banget. Tadi saya udah ngetes di depan, kita kan punya tempat tes tersendiri, itu kenceng banget ya kan. Udah jiwa Fast and Furious saya sungguh menggelora ya jadinya ya. Saya tambahin, ini udah Xenon ya. Walaupun Xenon itu sekarang udah ketinggalan zaman, sekarang udah zaman LED, cuman ini tetap ada Xenon dan ada tulisannya Xenon. Xenon adalah apa? 2 Xenon. Jadi Xenonnya bisa down and up.
Up and Down. Itu lagu ya. Karena waktu kita terbatas, saya mesti akhiri review kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen semua video-video kita, ya kan, termasuk video saya yang ini sebar ke sebanyak mungkin. Siapa tahu kalau kayak yang dulu yang meledak ya, bisa lihat 100.000, gue bagi-bagi hadiah, beneran, gue bikinin hadiah. Ya, lu mau apa, gue kasih hadiahnya, ya kan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, bye. Gue beli mobil ini dapat si Minnie Mouse nih, ya. Termasuk Minnie Mouse-nya, gue kasih juga, ya. Don't worry, tetap dapat gratis. Oke? See you.